Halo teman-teman, terima kasih nih telah hadir di video saya. Perkenalkan, nama saya Wani Chandra. Saya dari Pendidikan Biologi Universitas Kristen Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan memberikan materi mengenai sistem ekskresi pada manusia. Pertama-tama kita mengetahui dulu pokok utama pembelajaran kita pada hari ini, yang dimana ada tujuan pembelajaran, organ dan fungsi ekskresi, gangguan dan penyakit pada sistem ekskresi, lalu ada evaluasi. Saya mau bertanya nih, pernahkah kamu berkeringat saat berolahraga? Tentunya pernah dong. Keringat yang keluar di dalam tubuh kita itu menghasilkan zat-zat metabolisme yang harus dibuang agar tidak menjadi racun di dalam tubuh kita. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5 ya. Yang pertama itu mampu menjelaskan pengertian sistem ekskresi. Yang kedua, mengidentifikasi organ-organ ekskresi. Yang ketiga, menjelaskan fungsi ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Lalu yang keempat, memberikan contoh proses ekskresi harian. Yang kelima, menguraikan gangguan atau penyakit pada sistem ekskresi. Lalu kita masuk di subtopik 1, organ dan fungsi ekskresi. Nah, kita tahu nih, sistem ekskresi pada manusia terdiri dari 4 organ utama. Yang pertama ada ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Dimana setiap organ-organ yang ada di dalam tubuh kita itu memiliki peran penting dalam membuang zat sisa metabolisme yang berbeda-beda. Ginjal tempat menyaringnya darah, lalu dia menghasilkan urin. Lalu ada kulit, tempat mengeluarkan keringat. Lalu ada paru-paru, tempat mengeluarkan CO2 dan uap air. Lalu ada hati, mengeluarkan detoksifikasi dan mengubah Ginjal merupakan organ utama yang ada dalam tubuh kita yang menghasilkan ekskresi urin. Lalu dia bisa menyaring 1200 ml darah per menit. Lalu juga dia mengatur cairan yang ada di dalam tubuh kita, ion dan pH. Di dalam ginjal ada beberapa bagian. Yang pertama ada calyx major. Calyx major merupakan gabungan dari beberapa calyx minor yang biasanya 2-3 calyx major per ginjal, yang fungsinya menyalurkan urin menuju plexus renalis dan akhirnya keluar melalui ureter. Lalu ada ureter, yang dimana saluran ini berbentuk tabung berukuran sekitar 25-30 cm yang mengalirkan urin dari plexus renalis menuju kandung kemih. Lalu kita masuk di fungsi bagian ginjal. Nah, di fungsi bagian ginjal ada korteks nih, di mana tempat menyaringnya darah atau tempat filtrasi darah. Lalu ada medula, di mana tempat reabsorpsi dan sekresi. Lalu ada plexus renalis, tempat penampungan urin. Lalu juga ada ureter, tempat saluran urin dan kandung kemih. Selanjutnya ada proses pembentukan urin. Terlihat juga di gambar ada beberapa bagian. Yang pertama ada bagian dari filtrasi, yaitu tempat penyaringan darah di glomerulus. Lalu ada yang kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali zat yang berguna. Terus yang ketiga ada sekresi, tempat pembuangan zat sisa tambahan. Lalu yang keempat ada ekskresi, di mana tempat keluarnya zat-zat sisa yang ada di dalam tubuh kita. Lalu kita masuk di kulit, di mana kulit sebagai organ ekskresi yang menghasilkan keringat berisi air, NaCl, urea, dan asam laktat.
Di lapisan kulit juga ada 3 bagian. Yang pertama ada bagian epidermis, lalu yang kedua ada dermis, yang ketiga ada hipodermis. Lalu kita masuk di bagian-bagian kulit, ada banyak ya teman-teman, dimana ada rambut, ada kelenjar minyak, ada akar rambut, ada kelenjar keringat, ada neuron sensorik, ada juga pembuluh darah, serta epidermis, dermis, dan hipodermis. Selanjutnya ada paru-paru. Fungsi dari ekskresi tersebut, paru-paru mengeluarkan CO2, lalu mengeluarkan uap air. Terus ada hati. Fungsi dari ekskresi, dia mengubah ammonia menjadi urea, menghasilkan empedu, detoksifikasi obat atau alkohol, lalu menghancurkan sel darah merah yang ada di bilirubin. Lalu kita masuk di subtopik 2, gangguan penyakit ekskresi. Lalu kita masuk di gangguan dan penyakit pada ginjal. Yang pertama, gangguan pada ginjal. Batu ginjal itu endapan garam mineral yang membuat nyeri pinggang hebat. Lalu ada nefritis, peradangan nefron atau membuat urin berdarah serta protein. Lalu ada gagal ginjal. Ginjal tidak mampu menyaring darah di dalam tubuh kita. Jadi itu membuat perlu mencuci darah. Lalu ada gangguan pada paru-paru. Emifisema atau kerusakan alveolus itu membuat kita menjadi sesak napas. Lalu ada asma, itu penyempitan bronkiolus, itu membuat kita sulit bernapas. Lalu ada TBC atau infeksi Mycobacterium tuberculosis, itu membuat batuk kita menjadi lama. Lalu yang ketiga, gangguan pada kulit. Anhidrosis, tidak dapat berkeringat. Itu membuat tubuh kita menjadi overheating. Lalu ada hiperdirosis. Itu keringat yang berlebihan yang keluar dari tubuh kita tanpa kita bergerak sedikit pun. Terus ada gangguan pada hati. Itu ada hepatitis, itu peradangan hati, di mana dia membuat kita mual serta kulit menguning. Ada sirosis juga, jaringan parut hati yang membuat fungsi hati kita menurun. Lalu ada jaundice, itu penumpukan bilirubin, itu membuat kulit dan mata kita kuning. Nah, kita sudah masuk di kesimpulan. Nah, di kesimpulan materi kita pada hari ini, di mana sistem ekskresi berfungsi membuang zat sisa metabolisme agar tubuh kita tetap netral dan sehat. Organ-organ yang berperan penting di dalam tubuh kita terutama ada ginjal, kulit, paru-paru, dan hati, di mana masing-masing dari mereka itu memiliki fungsi ekskresi yang sangat berbeda. Gangguan pada salah satu organ kita dapat menyebabkan penumpukan racun dan menurunkan kesehatan kita. Oleh sebab itu, kita harus menjaga kebersihan diri kita, menjaga pola hidup sehat, sering berolahraga, dan juga fungsi organ ekskresi sangat penting untuk keseimbangan tubuh kita. Ada evaluasi nih. Nah, jika teman-teman belum paham atau belum masuk dengan materi kita pada hari ini, teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di evaluasi ini. Jika kalian ingin melatih pemahaman kalian untuk materi ini. Sekian dulu nih video pemaparan materi kita pada hari ini. Semoga materi yang saya berikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye-bye.